Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi nih dengan Kak Futuh, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kita kupas tuntas mulai dari pengertiannya, tujuannya, unsur-unsurnya, struktur, hingga ciri-cirinya. Selain itu, video ini juga akan dilengkapi dengan contoh dan penjelasannya loh. Simak terus ya video ini dari awal hingga akhir. Baik adik-adik, apakah kalian pernah membaca majalah, isai, artikel, atau jurnal? Jika kalian pernah membacanya, maka sebenarnya kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi. Karena kesemuanya itu adalah termasuk bagian dari teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Kita ketahui bersama-sama ya bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi berupa gagasan, pendapat yang disertai dengan fakta dan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua tentang suatu hal. Jadi adik-adik, menurut kalian teks eksposisi itu berupa fakta atau pendapat nih? Yups, jawabannya adalah perpaduan antara keduanya, yaitu pendapat yang disertai dengan fakta. Untuk materi opini dan fakta, kalian tonton video Kak Futuh sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita ketahui apa saja unsur-unsur dari teks eksposisi. Unsur dari teks eksposisi ada dua ya adik-adik. Yang pertama, gagasan, ide, atau pendapat. Gagasan ini biasanya berupa gagasan atau ide yang memberikan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Lalu yang kedua adalah fakta. Fakta di sini maksudnya bertujuan untuk penguat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat meyakinkan pembaca. Coba perhatikan keempat kalimat berikut ini. Pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Kalimat nomor 2. Anak-anak malas belajar saat pandemi corona. Ketiga, sekolah daring dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Dan yang keempat, corona di Indonesia sudah mencapai 194.000 kasus. Nah, dari keempat kalimat tersebut, menurut kalian manakah yang termasuk fakta dan manakah yang termasuk pendapat? Yap, benar sekali. Untuk kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 adalah pendapat karena masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sedangkan untuk kalimat nomor 3 dan juga nomor 4 termasuk fakta karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kedua unsur tersebut antara fakta dan juga pendapat harus selalu berdampingan ya. Selanjutnya kita ketahui bersama-sama ya apa saja struktur dari teks eksposisi. Jadi struktur dari teks eksposisi ada 4. Yang pertama judul, yang kedua tesis, dan yang ketiga deretan argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Untuk struktur yang pertama judul. Judul di sini ditulis untuk mengetahui secara umum apa yang akan kita bahas. Jadi judul harus ditulis dengan singkat, padat, menarik, dan syarat akan makna. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk struktur yang kedua adalah tesis atau pernyataan umum. Pernyataan umum di sini maksudnya adalah pengenalan isu. Pengenalan isu berisi tentang masalah atau pendapat penulis tentang sesuatu yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Struktur yang ketiga adalah rangkaian
ini penulis memberikan pendapatnya untuk menjelaskan tesis sebelumnya. Nah, pada paragraf ini nantinya akan disertai dengan fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung argumen-argumen agar lebih dipercaya oleh pembaca. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang atau perumusan secara singkat tentang topik. Jadi pada bagian ini biasa juga disebut dengan simpulan atau penutup. Sedangkan ciri-ciri dari teks eksposisi sebagai berikut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, gaya bahasa informatif. Kedua, berbasis fakta. Ketiga, penyampaian teksnya jelas, lugas, dan menggunakan kata baku. Kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan baru. Lalu yang kelima, bersifat netral dan objektif. Dari kelima ciri-ciri tersebut, kalian bisa ketahui kan teks mana yang termasuk teks eksposisi. Baik adik-adik, agar kalian lebih memahami materi eksposisi ini, kalian perhatikan contoh berikut ya. Baik adik-adik, perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini ya. Judulnya Kemacetan dan Masa Depan Kota. Pada teks ini sudah dilengkapi dengan strukturnya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Pada struktur tesis, di situ berisi pernyataan umum tentang transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Nah, dari paragraf itu, penulis memberikan gambaran umum tentang masa depan kota, yaitu tentang transportasi. Sedangkan pada argumentasi di situ berisi deretan penjelas, berisi argumen-argumen dari penulis yang disertai dengan fakta. Deretan penjelas yang disertai fakta tersebut berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat, sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Nah, pada struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Pada struktur ini berisi simpulan atau perumusan kembali secara ringkas tentang tesis, atau bisa juga berisi solusi. Nah, dalam paragraf ini dia memberikan solusi, yaitu berupa upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan akan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri. Nah, itu adalah contoh dari penegasan ulang pendapat. Paham ya adik-adik? Jika kalian diminta untuk menelaah struktur, kalian sudah bisa dong pastinya. Tinggal ketahui saja mana tesis, mana argumentasi, dan mana penegasan ulang pendapat. Demikian materi teks eksposisi kelas 8 SMP sederajat. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan materi yang Afutu jelaskan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.